Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Faisan di channel Ihsan Petani Muda dan channel Ihsan Tani tentunya teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman ya. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Faisan sedang berada di lahan Faisan. Ini adalah lahan tanaman CMK Genio Faisan ya, yang sekarang tepatnya tanggal 10 Februari 2023 teman-teman. Nah, untuk usia CMK Genio Faisan ini sekarang usianya 112 HST teman-teman. Jadi kemarin di petikan yang ke 12 ya, itu di 110 HST. Nah, ini waktu di kesempatan video kali ini yaitu Faisan akan melakukan penyemprotan ya, untuk di kesempatan kali ini yaitu untuk penyemprotan untuk mencegah kerontokan bunga cabai. Yaitu di sini Faisan akan melakukan penyemprotan kalsium teman-teman pada tanaman CMK ini. Nah, bisa dilihat ini kemarin berapa hari yang lalu ya, sekitar mungkin 4 atau 6 hari yang lalu teman-teman ya, Faisan sudah melakukan proses penyemprotan cara melepaskan bunga cabai yang kedua ini, dan alhamdulillah ini sudah kelihatan ramai teman-teman. Nih ya, kelihatan ya. Nah, ketika sudah seperti ini harus dipacu, harus dicegah kerontokan bunganya tentunya dengan kalsium ataupun pupuk yang tinggi akan kalium. Nah, ini penting sekali ini teman-teman. Apalagi jika di daerah teman-teman semua kayak seperti di daerah Faisan ini ya, turun hujan, ini cuacanya juga mendung. Ini sudah 2 hari dari petikan kemarin, alhamdulillah cuacanya mendung terus teman-teman. Ya, jadi di sini penting sekali aplikasi kalsium. Nah, contohnya yang seperti ini pasti ada salah satu gejala yang menguning dan rontok. Nah, ini ada teman-teman. Nih, dan ya, ini sudah dipastikan gagal. Nih, buahnya juga sudah ramai. Ya, nah yang seperti ini. Ini harus dicegah dengan kalsium, penyemprotan kalsium bisa dilakukan juga dengan pengocoran. Penyemprotan pengocoran sama saja teman-teman. Nanti Faisan akan bahas. Dan perlu Faisan informasikan untuk lahan ini, kemarin di petikan yang ke-12 Faisan dapat 1 kintal 3 kilo. Alhamdulillah. Kalau untuk harga lah Faisan belum update teman-teman. Kalau masalah harga, tapi kalau tonase kemarin 1 kintal 3 kilo di petikan yang ke-12 teman-teman. Nah, alhamdulillah di sini juga buahnya alhamdulillah masih lumayan ramai ya. Ya, walaupun kelihatannya besok di petikan yang ke-13 lebih sedikit karena memang cuacanya juga panasnya tidak ada. Jadi kalau buat buah cabai, kalau panasnya kurang, pasti masaknya juga berkurang teman-teman, atau merahnya ya. Nih. Oke, jadi langsung kita bahas untuk cara aplikasi kalsium dan apa saja yang bisa digunakan kalsium yang bisa kita aplikasikan ke tanaman cabai. Jadi ikuti terus, insya Allah bermanfaat. Dan bagi kawan-kawan semua yang mungkin baru hadir di channel Ihsan Petani Muda ataupun channel Ihsan Tani yang belum melihat budidayanya dari awal, bisa lihat di playlist yang tulisannya atau judulnya CMK Genio. Di situ ada semua teman-teman, dari olahan, pemberian pupuk dasar, pengocoran, penyemprotan, komplit ya. Tinggal dipelajari satu per satu teman-teman. Oke, dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa nanti di-share ke media sosial teman-teman semua, agar teman-teman yang lain khususnya para petani pemula bisa ikut belajar dan bisa menjadi manfaat ya untuk kawan-kawan petani pemula. Oke, langsung saja kita racik untuk menyingkat durasinya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman ya. Di sini untuk kalsium yang Faisan gunakan yaitu kalsium merek dagang Ultrakal. Nah, di sini Faisan sarankan bebas menggunakan kalsium merek dagang apa,
mau ultrakal ataupun balik kelas ataupun Manohara ataupun apa saja bebas teman-teman. Yang penting intinya cari di daerah teman-teman semua yang paling mudah didapat, itu saja. Nah, saran Mbak Ihsan, jika di daerah teman-teman semua curah hujannya tinggi, mending menggunakan kalsium yang tepung saja. Jangan menggunakan yang nitrat karena rawan atau resiko busuk batang, antraknosa mudah sekali teman-teman. Yang kalsium nitrat itu yang ada kandungan nitrogennya ya, itu bisa. Cuma saran Mbak Ihsan kalau di musim hujan pakainya yang tepung saja. Itu kalau untuk di musim kemarau bagus ya, karena tinggi akan nitrogen teman-teman, ada juga kandungan kalsiumnya. Nah, bisa menggunakan ultrakal, Manohara, balik kelas, pokoknya merek dagangnya puluhan teman-teman di kios pertanian. Intinya seperti itu, cari yang paling mudah didapat di daerah teman-teman semua. Nah, ini jika teman-teman baca ini ya, efektif untuk mencegah kerontokan dan memperkuat tanaman. Nah, kita bahas. Kalau mau baca di belakangnya juga ada. Nah, di sini biasanya bacakan sekalian. Di sini untuk manfaatnya ya, kalsium ini kita bahas manfaat kalsium teman-teman. Yang tertera di ultrakal ini juga sama di merek dagang yang lain, cuman kadang ada perbedaan sedikit ya. Nah, ini bisa meningkatkan pH tanah dengan cara dikocorkan ya, yang jelas dikocorkan ya. Ini sudah bisa katakan tadi, bisa aplikasi semprot ataupun bisa aplikasi kocor ya. Aplikasi semprot bisa, aplikasi kocor juga bisa. Besok juga biasanya akan aplikasi kocor, mungkin sekitar 7 harian lagi biasanya akan aplikasi kocor lagi teman-teman. Yang kedua, memperbaiki pertumbuhan tanaman. Ini di fase vegetatif ataupun di fase generatif seperti ini, kita kocorkan, kita semprotkan, itu memperbaiki pertumbuhan. Karena memang CMK Jenny hijau ini pertumbuhannya terus, walaupun di masa panen bunganya terus berjalan teman-teman. Nah, menambah daya tahan terhadap serangan hama penyakit, bisa entah itu jamur, yang jelas jamur ataupun hama lain seperti hama trips, terus tungau, pokoknya yang hama ataupun jamur. Kalau kalsium ini cenderung ke jamur sebetulnya teman-teman. Jadi memperkuat serangan hama dari serangan tanaman dari serangan hama teman-teman. Nah, ini merangsang pembungaan dan juga mencegah kerontokan. Nah, ini yang selalu bisa bahas, perkuat kalsium dan juga kalium, karena memang fungsi daripada kalsium itu memang salah satunya adalah mencegah kerontokan bunga ya, walaupun banyak sekali manfaatnya teman-teman ya, mencegah kerontokan bunga. Apalagi di fase generatif ataupun di masa bunga yang kedua seperti ini, penting sekali aplikasi karena memang tanamannya sudah tua, memerlukan asupan nutrisi yang lebih teman-teman. Ini seperti itu, meningkatkan kualitas daun, buah, biji dan umbi, memperbaiki daya simpan hasil panen, tentunya biji menjadi bernas dan mengkilap ya, mencegah, salah satunya juga manfaat kalsium itu juga mencegah kualitas daun. Kadang kalau untuk daun yang kekurangan unsur hara kalsium itu biasanya retak teman-teman, retak-retak. Nah, kalau di buah biasanya ujung buah cabai ataupun buah lain, kalau ini khusus di cabai biasanya menguning, jadi ujung buah cabainya itu menguning. Nah, itu kemarin juga ada komentar dari kawan-kawan, ujung buah cabai itu menguning, itu adalah salah satu gejala kekurangan unsur hara kalsium teman-teman ya, yang tentunya bermanfaat juga untuk bobot buah ya, bobot buah cabai. Terus ini masuk ke semua tanaman, cabai, gambas, baria, tomat, terong masuk teman-teman. Ini manfaatnya memang banyak sekali. Yang jelas, yang intinya di sini bisa melakukan aplikasi penyemprotan, yaitu mencegah kerontokan bunga, bunga cabainya, dan juga semua manfaat ini kita terapkan. Kalau untuk pH tanahnya mungkin ini ya kita kocorkan saja besok, karena harus aplikasi kocor teman-teman. Nah, ini anjuran pemakaian. Jika kawan-kawan mau menggunakan takaran di belakang ini, bisa campurkan 2-3 gram per liter air ke dalam larutan semprot. Nah, ini maksudnya adalah 2 gram per liter air. Jika teman-teman menggunakan tangki 16 ya bisa menggunakan sekitar 32 gram ataupun lebih, ataupun misal menggunakan 3 gram ya bisa menggunakan sekitar 48 gram per tangki semprot teman-teman ya.
Nah, ini untuk takaran semprot, dan ini cara aplikasinya juga harus disemprotkan ke merata ke seluruh bagian tanaman. Jadi batang, bawah daun, atas daun harus disemprot secara merata teman-teman. Nah, ini untuk interval fase pertumbuhan atau fase vegetatif, yaitu bisa aplikasi semprot sekitar 7-10 hari sekali. Dan fase generatif teman-teman bisa aplikasi interval 7 hari sekali. Generatif ataupun masa panen seperti ini ya, 7 hari sekali. Ya, telatnya 10 hari sekali tidak apa teman-teman ya. Nanti juga insya Allah untuk 7 hari yang akan datang Pesan akan melakukan pengocoran kalsium. Nah, ini kalau untuk takaran dosis pengocoran teman-teman bisa aplikasi 5-10 gram per liter air. Nah, ini kita bahas besok saja biar menyingkat durasi teman-teman. Dan ini bisa diberikan saat pemberian pupuk dasar atau setelah olahan selesai itu ya, itu ditaburkan atau dicampurkan dengan pupuk dasar juga bisa. Cuman kalau Pesan di sini untuk kalsiumnya biasanya menggunakan dolomit. Nah, itu dolomit juga mengandung unsur hara kalsium dan juga magnesium teman-teman. Nah, oke, jelas ini ya. Mungkin jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Pesan bisa ditanyakan saja di kolom komentar. Tentunya ya insya Allah Pesan akan respon secepatnya walaupun kadang telat teman-teman. Sekali lagi di sini untuk manfaat kalsium yang paling jelas, paling sangat-sangat dibutuhkan tanaman. Ini sebetulnya dibutuhkan tanaman semua, cuman ya kita untuk di tema kali ini yaitu untuk mencegah kerontokan bunga cabai. Jadi mencegah kerontokan bunga pada tanaman cabai dan tanaman holti lainnya tentunya teman-teman. Yang jelas memperbaiki kualitas buah agar lebih berbobot dan juga meningkatkan pH tanah jika dilakukan pengocoran. Ya, bisa juga untuk imunitas tanaman, kekebalan tanaman dari serangan hama ataupun penyakit jamur ataupun hama teman-teman. Oke, jelas ya. Ini untuk takaran teman-teman aplikasi 2-3 gram per liter air. Sebentar. Nah, teman-teman pokoknya bisa menggunakan sekitar 3 sendok makan per tangki 16 liter air teman-teman. Ya, 3 sendok makan, 3 ataupun 4 sendok makan tidak apa-apa teman-teman. Di sini Pesan menggunakan 3 sendok makan per tangki 16 liter air. Nah, seperti ini. Dan tentunya jangan lupa di musim penghujan juga harus aplikasi perekat. Itu paling penting agar merekatkan merekatkan kalsium ataupun fungisida ataupun insektisida yang kita aplikasikan agar tidak tercuci air hujan ketika setelah aplikasi penyemprotan teman-teman. Nah, ini masih ada. Ini merek dagangnya Bali Class, merek dagang bebas, mau menggunakan apa saja yang penting perekat. Di sini Pesan menggunakan seperti biasa 3 tutup per tangki semprot. Oh ya, ini sering sekali ditanyakan oleh kawan-kawan semua, yaitu untuk aplikasi kalsium apakah harus tunggal ataupun bisa dimix dengan insektisida ataupun fungisida. Nah, di sini Pesan katakan saran Pesan lebih baik jangan dimix dengan fungisida ataupun insektisida, itu lebih baik tunggal teman-teman ya. Lebih baik tunggal, jangan dimix agar lebih maksimal kalsiumnya kita aplikasikan ke tanaman. Lebih baik tunggal, jangan dimix dengan insektisida ataupun fungisida. Itu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kawan-kawan semua. Oke, jelas ya. Jika jelas ataupun kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar saja untuk pertanyaan. Dan tentunya jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel Petani Muda semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe tentunya Pesan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, jadi cukup sekian dari Pesan. Salam Petani Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.